kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Nanti siapa yang saya sebutkan namanya dan nanti angkat tangannya. Siti Rahmawati, Siti Aulia. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, tetapi sebelum Pak Guru menjelaskan tema kita tentang kompetensi dalam kebaikan, Pak Guru akan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, para peserta didik ya, atau siswa mampu atau bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian surat Al-Fatir ayat 32, kemudian surat An-Nahl ayat 97, dan hadis tentang mungkin kalian masih ingat ya, pelajaran yang telah lalu ya, tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, coba sekarang saya tanya ya, coba Siti Rahmawati, coba apa itu maksudnya kompetensi dalam kebaikan? Oke, silakan diamati gambar yang ada di depan layar terkait dengan kompetensi dalam kebaikan. Nah, kira-kira dari gambar yang kamu amati itu menjelaskan tentang apa? Silakan diamati dulu. Ya sudah. Coba Siti Rahmawati, itu gambar menjelaskan tentang apa itu? Bergotong royong dalam membangun masjid. Ya, bergotong royong di dalam membangun masjid. Coba ini kamu dapat amati dari gambar itu menjelaskan tentang apa itu? Menghadiri majelis taklim. Oh, menghadiri majelis taklim atau menuntut ilmu bagus. Kemudian lihat itu gambar apa itu? Oh, menyanyi fakir, miskin, anak yatim ya. Nah, bagus. Nah, jadi dari gambar yang ada di depan layar itu adalah contoh gambar menjelaskan tentang kompetensi dalam kebaikan. Jadi kompetensi dalam kebaikan itu, jadi kalau diklasifikasikan atau dibagi itu adalah bisa kompetensi dalam kebaikan itu adalah kompetensi dalam ilmu ya. Bisa kompetensi di dalam ibadah, kemudian bisa kompetensi dalam prestasi, bisa juga kompetensi dalam hidup. Nah, itu ya. Kemudian sekarang kita lanjut kepada materi kita ya. Pertama kita akan membahas
tentang ayat-ayat yang terkait dengan kompetensi dalam kebaikan. Jadi di sini kita akan membahas ayat-ayat yang membahas tentang kompetensi dalam kebaikan. Di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian yang kedua surat Al-Fatir ayat 32. Jadi sekarang saya minta ya dari kalian itu satu orang yang untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 148. Coba silakan jadi baca surat Al-Baqarah ayat 148 ya. Yang bisa kita artinya silakan. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 148. Nah, jadi itulah tadi ya bacaan surat Al-Baqarah ayat 148 serta artinya. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan ya, kandungan daripada surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, jadi adapun kandungan ya, isi kandungan daripada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 itu adalah yang pertama itu adalah memerintahkan kita ya, sebagai umat Islam ya, untuk selalu giat bekerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah jadi kita sebagai umat Islam itu harus meyakini dengan sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang kita kerjakan, baik itu berupa kebaikan maupun berupa kejahatan, akan dibalas, akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga adalah kita juga diperintahkan untuk selalu senantiasa melakukan atau berkompetensi dalam kebaikan. Nah, tugasnya sekarang adalah silahkan kalian catat ya, catat pengalaman kalian sendiri ya terkait dengan kompetensi dalam kebaikan ya, atau ya beberapa contoh ya perilaku di dalam kebaikan. Oke, sekarang kita akan bagikan. Jadi sekali lagi tugasnya adalah silakan kalian catat pengalaman kalian terkait dengan kompetensi dalam kebaikan. Artinya apa saja kompetensi dalam kebaikan yang pernah kalian ya lakukan. Siti, nah, apa pengalamannya? Silakan ceritakan terkait dengan kompetensi dalam kebaikan. Silakan. Menyimpulkan materi kita
ayat-ayat yang menjelaskan tentang kompetensi dan kebaikan. Ada surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian surat Al-Baqarah ayat 32, kemudian isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah 148. Pertama kita itu disuruh untuk selalu giat bekerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua itu kita itu selalu diperintahkan untuk supaya menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan. Kemudian yang ketiga adalah kita itu harus selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian isi kandungan surat Fatir ya, ayat 32. Yang pertama, kita itu tidak boleh menzalimi diri sendiri. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita itu harus senantiasa selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini ya. Kemudian sekali lagi sebelum Pak Guru kita tutup, mungkin ada yang bertanya dulu. Kalau tidak ada ya. Adalah kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi Pak Guru kasih tugas ya di rumah. Jadi nanti silakan kalian catat ya, cari perilaku, contoh perilaku ya yang terkait dengan kompetensi dalam kebaikan untuk ya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam para santri dan santriwati yang berbahagia, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menutup yang lebih barokahnya dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian,